محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sebelumnya mohon maaf, nggak nyangka terjadi seperti ini. Kebetulan komputer saya juga nggak ngerti, nggak bisa pakai USB, nggak bisa masuk. Jadi mengenai virus corona sendiri, sangat berbeda dengan beberapa kasus infeksi virus yang lalu yang pernah booming di negara kita ya. Yang paling berat, yang paling menakutkan itu waktu virus flu burung, kemudian ada SARS, MERS, itu luar biasa itu. Angka kematiannya jelas sekali, banyak sekali korban-korban yang di Indonesia juga sampai ada yang meninggal juga. Cuman untuk kasus yang satu ini, jenis virusnya sama, virus corona, tapi tidak tahu dia yang berbeda itu kok dia hanya mengenai orang-orang yang ada di sana, di suatu daerah, tempatnya di Wuhan. Nah, kemudian dicoba ditelusuri dari awal kenapa bisa terjadi seperti itu. Ternyata nanti sebenarnya di situ ada data-data tuh dari sejak kapan itu dicurigainya. Dan ternyata dicurigai dari suatu pasar di daerah Wuhan itu. Kemudian kan biasanya virus itu menyebarnya sangat mudah ya, itu lewat udara. Nah, cuman kenapa ini terjadi sebagian besar penyebab orang-orang yang sakit itu karena mengunjungi suatu daerah yang disebut ada pasar di Wuhan itu. Nah, ternyata memang sebenarnya virus corona itu dia itu tidak menyerang manusia, tapi yang diserang itu adalah mamalia dan burung. Itu. Jadi berkembang, kemudian dilakukan penelitian, ternyata dicurigai dari kelelawar yang ada di sana. Kemudian kelelawar itu sempat dimakan oleh ular gitu ya. Kemudian ular itu dimakan manusia, manusianya ketularan. Nah, manusia yang di sana ketularan, dia menularkan orang-orang yang di sana. Yang anehnya orang-orang dari sana pindah ke sini, dia nggak menularkan. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kalau ada dari kita yang di sini tahu-tahu flu berat kayak gitu ya, meler, batuk-batuk, tapi bukan dari sana, kita nggak khawatir. Nah, jangankan begitu ya, orang Indonesia yang dari sana pun itu yang balik lagi ke sini itu, di situ saya sebutkan tanggal-tanggalnya itu juga tidak apa-apa. Jadi dari 13, 11 dinyatakan negatif, hanya 2 yang dinyatakan masih dalam diteliti gitu, tapi tidak dinyatakan positif.
dan dinyatakan sampai sekarang tidak ada korban di Indonesia. Itu sih. Kemudian virus corona ini yang sekarang ini adalah mutasi. Jadi ditemukan jenis virus yang baru yang disebut nCoV 2019 karena ditemukan tahun 2019. Virus ini ukurannya besar. Jadi tidak seperti virus corona yang dulu yang menimbulkan SARS, MERS itu, apalagi seperti virus flu burung H5N1 itu ukurannya jauh lebih kecil, jadi lebih mudah menyebarnya. Nah, kalau virus corona ini ukurannya paling besar dan sulit sekali menyebar. Jadi kita dengan masker saja, orang batuk sih, itu nggak jauh dia terbangnya. Jadi penyebarannya emang sangat sulit. Kalau secara umum virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel hidup. Sel hidup apa saja. Virus itu tidak bisa berkembang biak sendiri di luar. Jadi kalau dia jatuh di meja ini, dia umurnya sangat singkat ya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi dia butuh makhluk hidup lain untuk dapat bereplikasi atau berkembang biak. Virus itu menginfeksi tumbuhan, bahkan bakteri, juga manusia. Nah, virus itu dibagi menjadi dua, yaitu virus RNA dan virus DNA, yaitu yang dimaksud RNA itu cara berkembang biaknya secara dengan sistem single stranded RNA, sementara DNA itu double stranded. Jadi sementara virus corona ini termasuk suborthomyxoviridae. Scientific name-nya itu coronavirus, family name-nya itu Coronaviridae, dan lain-lainnya. Dan mengapa disebut sebagai virus corona? Itu karena secara fisiknya, kalau dilihat di mikroskop itu dia seperti memakai corona gitu ya. Jadi ada di sekeliling kepalanya itu ada kayak lingkaran-lingkaran gitu ya. Nah, biasanya virus corona itu menyerang dan tidak menimbulkan penyakit yang berat. Pada sapi, babi sering menimbulkan diare, pada unggas sering menimbulkan infeksi saluran nafas biasa. Sangat jarang menimbulkan kejadian fatal yang seperti SARS, MERS, dan yang saat ini. Dan belum ada vaksin yang bisa menimbulkan kekebalan terhadap corona ya. Juga antivirusnya belum ada. Nah, jika dibandingkan dengan virus-virus MERS dan SARS ini, memang sangat jauh bedanya. Kasus kalau MERS itu tahun 2012 itu yang juga tidak terlalu banyak ya, 2.494 kasus. Sementara SARS lebih banyak, 8.096 kasus. Sementara ini corona ini cuma 835 kasus. Kemudian menimbulkan kematiannya juga paling kecil nih, 2,9%. Sementara MERS itu sampai 37% menimbulkan kematian. Sementara SARS itu 10%. Gejalanya adalah hampir sama semuanya. Di atas 98% itu ada demam, pasti ada demam. Kemudian corona ini selalu disertai oleh batuk, itu 76%. Kemudian sampai menimbulkan sesak sekitar 55%. Kadang diare kecil sih 3%-nya.
tidak menimbulkan nyeri di tenggorok, jadi agak beda dengan infeksi saluran nafas biasa. Jadi dia tidak ada nyeri tenggorok. Ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan flu babi H1N1, itu yang terpapar itu sampai 1.600.000 kasus, dan yang meninggal itu 289.500 di Amerika ya. Dan kalau virus corona itu hanya 12.000 kasus dan meninggal itu 259 saja. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apanya virus corona, jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian lokasinya itu daerah Wuhan. Wuhan itu adalah ibu kota dari Hubei, suatu daerah di daratan Cina di tengah-tengah. Wuhan itu penduduknya ada 11 juta penduduk. Saat kejadian corona ini, pemerintah Cina itu langsung membatalkan semua penerbangan kereta api, bis, subway, ferry. Sebelumnya setiap hari ada 30.000 orang terbang dari Wuhan. Juga ditemukan bukan cuma di Wuhan, Guanggang 7 juta penduduk, itu 11 mil sebelah selatannya Wuhan, itu sampai tidak boleh keluar kota tanpa izin khusus. Kemudian di daerah Ezhou juga ada 1 juta penduduk, semua kereta api dibatalkan. Di Chibi dan Xinjiang juga jadi benar-benar direstriksi orang di sekitar Wuhan itu. Jadi bukan di kota Wuhan saja, di Guanggang, Ezhou, Chibi, Xinjiang itu mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi diam di tempat mereka saja. Saking takutnya pemerintah Cina ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember menerima laporan kasus pneumonia yang tidak biasa, tipe baru dari coronavirus. Jadi diketahui tanggal 31 Desember kemarin, dan dikenal dengan novel coronavirus atau nCoV, yang baru bisa diisolasi pada tanggal 7 Januari kemarin. Sebagian besar kasus terpapar di pasar seafood di Wuhan. Sebagian besar kasus. Nah, kemudian baru pemerintah Cina membagi data tersebut kepada WHO pada tanggal 12 Januari. Tidak ada petugas kesehatan yang tertular saat itu. Ya, karena saking banyaknya yang terkena di sana itu, sampai petugas kesehatan tuh tidak dapat istirahat, sampai stres berat. Itu, petugas kesehatannya sampai begitu, tidak diperbolehkan untuk beristirahatnya karena memang kasusnya banyak, dan mungkin petugasnya juga tidak terlalu banyak ya di sana. Diteliti dari 763 orang yang kontak erat dengan pasien di Wuhan, ternyata tidak satu pun yang tertular. Nah, ini yang memberikan kesimpulan bahwa penularan manusia ke manusia itu sangat jarang terjadi. Tapi ternyata di data lain ada yang mengatakan telah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Cuman ini belum jelas nih. Penularan bisa melalui batuk, pilek, bersin. Kalau kita batuk di sini, itu jaraknya 5 meter ke sana bisa kena. Kalau bersin lebih jauh lagi 6 meter kena. Nah, untuk pencegahan penularannya itu sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Jadi cuci tangan dengan sabun atau air mengalir selama 20 detik, atau dengan sanitizer atau dengan alkohol ya. Hindari mengusap mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Hindari kontak langsung dengan pasien. Tinggal di rumah bila sedang sakit. Jangan lupa tutup mulut dan hidung bila batuk. Jadi jadi kita diajarkan tuh kalau batuk itu atau bersin bukan begini ya. Ini begini ya. Jadi untuk mencegah itu loncatnya virusnya. Jadi
pengobatan sama seperti virus yang lain adalah bersifat suportif. Suportif itu adalah mengatasi keluhan seperti demam, batuk, pilek, sesak, itu yang diatasi. Kemudian vitamin ya, istirahat yang cukup, minum yang cukup, jangan lupa kurangi manis-manis, karena manis-manis itu menurunkan imun daya tahan tubuh kita. Kemudian yang paling penting adalah fungsi organ utama harus dijaga seperti jantung, paru, biasanya yang terkena saluran nafas itu paru. Itu yang harus tetap dijaga. Kalau sampai berat dia butuh ventilator. Gitu. Virus dia seharusnya dia self-limiting, sampai batas waktu tertentu dia akan hilang dengan sendirinya, mati dengan sendirinya. Jadi selama kita bisa menjaga organ vital kita tetap berjalan, itu nanti akan hilang sendiri dan akan membaik dengan sendirinya. Nah, kapan kita perlu curiga seseorang itu menderita ini corona ya? Jadi harus ada riwayat dari Wuhan, harus ada riwayat dari Wuhan itu dalam range 14 hari. Jadi dari Wuhan itu kapan? Pulang dari Wuhan itu kapan, tambah 14 hari. Kalau dia terkena gejala kayak flu gitu, dia harus kita curigai, harus diisolasi. Kemudian gejala panas, batuk, sesak, kemudian diperiksa spesimen saluran nafas atas dan bawah untuk memastikannya. Sampai saat ini terakhir tanggal 27 Januari itu, yaitu tadi yang ditemukan 13 orang dicurigai, semuanya aman, tidak ada yang terkena. Dan sampai saat ini di Indonesia belum ada yang meninggal ya, karena corona. Ini kok heboh-heboh amat ya, kayaknya serem banget itu ya. Nah, ini saya lihat di WA ya, itu apa kata netizen ya, kenapa di Indonesia kok orangnya kuat-kuat ya, nggak kayak di sana ya. Di sana kayaknya gampang bener gitu sakitnya. Nih dia nulis nih. Nih, kalau virus corona bisa saja sudah masuk ke tubuh orang Indonesia, tapi virus kebingungan karena begitu banyak antibodi. Orang Indonesia itu mayoritas kebal dengan virus beginian. Mau virus flu Singapura kayak MERS, karena kita hidup di negara tropis dengan kelembaban yang tinggi, di mana-mana bermukim jamur, udara kotor. Jadi tubuh kita lebih kebal dari mereka katanya. Hebatnya Indonesia itu masih bebas virus corona sampai sekarang, meski banyak negara sudah kena. Mari kita berpikir sedikit kita, tapi masih dalam koridor fakta. Orang Eropa kena flu, banyak yang mati. Coba kalau kita sampai meler, kuning juga masih hehehe gitu, masih cuek aja. Kalau orang Jepang kena bakteri coli langsung mencret-mencret. Itu kan. Kalau kita ya udah biasa dari zaman masih bocah beli es pinggir jalan pakai air mentah, es batunya juga pakai air kali yang banyak bakteri E. coli-nya. Belum lagi tubuh digembleng tiap hari hadapin borak, formalin, pewarna pakaian, plastik, pengental semen. Pokoknya badan orang Indo dah tahan banting. Minyak goreng campur plastik biar crispy. Makan usus, jantung, paru, leher, isi kepala, semua tubuh hewan kecuali bulunya nggak dimakan. 100 sendok piring gelas cuma dicuci pakai air 1 ember. Dari kecil dikasih makan Ajinomoto, Sasa, walaupun pada tolol tapi tetap sehat. Ini ngelihat. Tapi yang perlu kita selalu perhatikan itu ya, bahwa sesungguhnya semua yang terjadi itu bukan suatu kebetulan, pasti ada suatu pelajaran yang harus kita ambil. Kalau ketika Quran belum turun saja Allah itu menyampaikan gimana kekejaman orang-orang para penggali parit di surat Al-Buruj itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang menyalakan api, yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang mukmin itu hanya karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ketika manusia sudah tidak sanggup mengatasi kerusakan yang ada di bumi ini, pasti tangan Allah yang akan turun. Coba satu adalah, coba contoh, ketika prostitusi sudah merajalela di mana-mana dan manusia tidak bisa lagi mengatasinya, maka Allah menurunkan penyakit. Dan penyakit itu sifatnya umum, seluruh. HIV itu sampai sekarang tidak ada obatnya, menyeluruh sifatnya, awalnya disebarkan melalui hubungan seksual bebas. Dan sekarang semakin berkembang, semakin banyak penyebarannya melalui apa saja, jarum suntik dan lain-lain. Dan di Depok sendiri termasuk sangat tinggi, paling tinggi di Jawa Barat HIV-nya. Dan itu menunjukkan bahwa ketika manusia sudah tidak bisa mengatasi itu, maka Allah akan langsung turun tangan mengatasinya. Demikian juga dengan, kalau menurut pendapat saya ya, itu yang harus kita ambil pelajaran, bahwa ketika di Xinjiang Uighur itu kejadiannya itu sama seperti di surat Al-Buruj itu. Kalau dulu umat Islam dicemplung-cemplungin ke parit-parit yang terbakar, sekarang di Uighur mereka disiksa, dibunuh juga kan? Sama saja. Seandainya di Xinjiang Uighur ini terjadi sebelum Quran turun, kemungkinan dimasukkan juga dalam Quran kejadiannya, mungkin ya. Nah, ketika itu manusia sudah tidak bisa lagi mengatasi itu, maka Allah langsung akan menurunkan azabnya pada orang yang melakukan itu. Kita lihat saja nanti itu kelanjutannya seperti apa. Yang anehnya ini virusnya hanya di situ saja, tidak dibawa ke Indonesia ini. Alhamdulillah orang Indonesia kuat-kuat. Ya itulah. Ketika mereka isolasi saudara-saudara kita di Uighur, maka Allah melakukan hal yang serupa terhadap mereka di Wuhan dan daerah sekitarnya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah kita simak bersama-sama dari Bapak Andri tentang apa dan bagaimana kerusuhan. Silakan Bapak Ibu bila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan dari penjelasan Pak Dokter. Kelihatannya wah-wah banget ya, nggak heboh-heboh banget kerusuhan ini. Walaupun karena kekurangannya pengetahuan, warga yang dievakuasi dari sana, yang dari Metik kemudian diisolasi di Pulau Natuna, sempat di demo kan, nggak boleh keluar dan lain-lain. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih baik-baik saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tapi penjelasannya menjadi baru tahu juga nih ternyata tentang virus corona ini. Beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan itu, yang pertama, kalau memang ukurannya besar dan transmisinya kurang itu, kenapa jadi pemerintah RRC itu seperti itu ya, dok, yang kira-kira langsung isolasi Wuhan demikian rupa gitu kan. Padahal kan pasti mereka juga udah tahu gitu kan model virusnya seperti apa gitu kan. Terus kira-kira apa gitu kan penyebabnya. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya si virus corona ini yang saya pernah lihat tuh di video kan ya dok, yang baru
warga Indonesia yang baru dipulangkan itu kan pas turun itu kan disemprot-semprot tuh ya dok ya. Terus kan saya tanya nih, kalau disemprot-semprot itu maksudnya untuk mematikan virus atau gimana gitu, tapi kan seperti juga sudah itu beredar bahwa itu perbuatan yang bodoh katanya gitu kan. Nah ini kalau dari segi medis seperti apa gitu dok ya, disemprot-semprot seperti itu apa emang untuk mematikan si virusnya atau bagaimana gitu kan. Terus yang selanjutnya itu kalau misalnya si corona ini apa ya, lupa lagi jadinya tadi banyak yang nah kalau misalnya kalau misalnya kita dapat barang gitu ya dok ya, kan kalau dokter bilang kan virus itu kan nggak bisa tahan di benda gitu kan, dia butuh makhluk hidup gitu kan. Nah tapi kenapa harus dicegah gitu kan barang-barang dari sana gitu kan. Terus kemudian kan anak saya tuh dari barang online tuh dari Cina, terus belum nyampe kan, terus kakaknya dari ribut kalau udah nyampe pokoknya nggak boleh dibawa masuk ke dalam rumah dulu katanya gitu kan. Harus dikarantina dulu tuh barang gitu kan. Nah apa maksud saya gini loh, kan mereka itu punya orang-orang yang paham tentang ini ya dok ya, kok bisa ambil keputusan bahwa tahan dulu barang-barang dari Cina atau apa gitu, padahal udah tahu kan bahwa sebetulnya secara kedokteran mereka itu tidak bisa hidup lama dalam di benda gitu. Nah itu seperti apa dok penjelasannya sebenarnya dari sisi medisnya gitu. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, yang terakhir dulu ya, memang virus itu apapun jenis virusnya tidak akan bisa bertahan lama di luar makhluk hidup. Jadi itulah yang namanya orang kalau sudah takut, kalau orang sana dia nggak yakin sama Tuhan gitu. Jadi dia akan mempertahankan dunianya sebisa mungkin. Dia akan sangat takut kehilangan dunianya. Jadi walaupun ilmunya itu dia sudah dapat, tapi tetap dia masih ada keraguan di situ. Makanya dia lakukan pertahanan berlapis-lapis, walaupun tidak perlu sebenarnya. Jadi kalau tidak lebih dari 6 menit di luar tubuh ya. Jadi kalau barang perjalanannya saya sudah berapa lama sampai Indonesia berarti sudah mati virusnya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian yang pertama tadi ya karena itu saja, karena kebiasaan kita itu sama sih, semua melakukan pertahanan berlapis, walaupun ilmunya sudah tahu tapi tetap khawatir jika setiap individu kita kan berbeda-beda juga ya, kekebalannya berbeda-beda. Virus itu juga dia pikir seperti itu, mungkin untuk mencegah itu saja sih. Jadi dia melakukan pengamanan yang terlalu berlebihan. Sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah sampai ke Indonesia, virus itu sudah kelihatannya sudah nggak bermasalah. Bermasalah hanya di sana. Itu sih. Nggak tahu di Indonesia kok nggak apa-apa ya. Apalagi ya tadi yang kedua ya, lupa sih. Oh semprot-semprot ya, kayaknya nggak perlu deh semprot-semprot itu. Jadi ya, perjalanan dari sana sampai sini aja gimana. Yang banyak mungkin di maskernya itu. Kemarin kan saya sempat makan di taman itu dong, kan ada satu keluarga datang kan, pas anaknya mau main di bola itu, langsung ibunya tuh ngeluarin penyemprot ya, disemprot, adek tutup mata, gitu disemprot seluruh tubuhnya gitu tuh dong. Saya penasaran itu zat apa gitu ya, yang semua anaknya tuh tiga-tiganya itu semua disemprot dulu tuh. Sampai anak saya yang kecil ini bengong melihatnya gitu kan, ada apaan langsung berbunyi gitu kan di udara. Itu sebetulnya emang untuk pencegahan virus atau bagaimana tuh dok? Jadi seperti tadi, virus itu masuk melalui mukosa itu jadi bisa di hidung. Jadi kalau batuk kita hirup masuk ke hidung. Kalau tidak dengan batuk, kita pegang di satu zat yang baru
ada virusnya di situ belum lama, kemudian kepegang, terus kita kucek-kucek, itu bisa masuk juga lewat mata. Tapi ya itu, dia nggak bisa bertahan lama di benda mati. Terima kasih penjelasan. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan ataupun kurang jelas. Untuk materinya sudah dikirim ke grup masjid, silakan kalau mau dilihat. Ini terlepas dari keterangan yang sumbernya dari pasal Wuhan, awal segala macam bentuknya. Penasaran sih mengenai perang biologis, dokter. Memang kalau virus-virus kayak gini secara untuk kepentingan tertentu teknologi yang ada bisa dibuat ya, bisa dibuat oleh manusia. Karena saya tuh penggemar buku Don Brown gitu ya. Jadi kadang-kadang buku pertama saya baca tuh aneh gitu kan. Apa iya ada teknologi yang membuat lingkaran sedemikian besar untuk menciptakan Big Bang skala manusia, tapi setelah sekian tahun, kok ada gitu ya, laboratorium itu. Terus saya baca buku-buku yang lain, apa itu saya lupa Verba atau apa itu mengenai biological war gitu. Yang ujung-ujungnya one world order segala macam. Apakah memang bisa manusia menciptakan merekayasa virus gitu ya, untuk kepentingan baik atau negatif? Itu gimana dok? Terus sama hubungannya sama gaya hidup seorang muslim nih, yang saya pernah baca juga di buku teori konspirasi itu di Armageddon ya, itu saat akan ada penyakit akhir zaman ya, itu yang mengenai orang-orang yang kadar darahnya itu ada alkohol. Jadi gaya hidup seorang muslim ya itu sangat berpengaruh. Kecuali muslim itu nggak akan kena. Nah itu gimana kira-kira secara medis hubungan dan penjelasannya dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau virus itu manusia itu kenapa dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi pemikirannya luar biasa. Dia punya kemampuan untuk, kita itu punya kemampuan jika ada keinginan tuh, dia ingin tahu tentang virus, dia pelajari betul-betul replikasinya gimana, dia bisa berkembang di mana, paling baik di mana, kemudian bahan apa yang bisa mempercepat perkembangan dari virus itu sendiri, maka dibuat suatu media yang bisa mengembangbiakkan virus itu dengan cepat. Jadi memang betul bisa. Virus itu bereplikasi sangat cepat dan dijadikan senjata biologis. Tapi tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan kan dari internasional juga tidak boleh, karena sangat beresiko, yaitu menimbulkan penularan. Begitu disebar, bukan cuma orang di situ saja, orang itu pindah kemana dia nyebarin ke habis semuanya bisa itu apalagi virus yang mematikan itu bisa, memang bisa, senjata biologis itu bisa dibuat. Kemudian yang kedua itu iya, jadi saya juga pernah baca itu pada saat itu umat Islam semua kena semua ya, meninggal semua ya, kecuali orang-orang kafir ya. Tapi sebelumnya juga ini ya, sama juga kisahnya seperti Ya'juj dan Ma'juj itu juga, ketika umat Islam sudah tidak sanggup lagi melawan mereka, maka Nabi Isa itu akan berdoa sama Allah, dan Allah mengeluarkan cacing-cacing yang hanya memakan tubuh mereka ya, Ya'juj dan Ma'juj, dan mati semuanya itu. Nah, itu dong. Tapi saya nggak bisa menjelaskan itu. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang tadi yang saya bacakan ya. Ini jenis virus. Nah, kenapa disebut corona? Karena bentuk virusnya itu kayak begini. Jadi seperti ada corona di sekitar
di sekitarnya. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan. Jadi jika dibandingkan antara virus corona Wuhan, kemudian MERS itu menyerang Middle East ya, di Saudi, kemudian SARS juga sama di Cina ya, di Guangdong waktu awalnya itu. Nah, ini kenapa heboh sekali gitu, sedikit sekali. Nah, kalau dilihat di sini, ini Wuhan itu di Hubei, ibu kota Hubei di sini. Ini Uyghur di sini, lebih luas sekali ya. Di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih dokter untuk sharing insyaallah. Masih ada Apa ya? Maaf ya dok, satu lagi dari ketinggalan nih dok. Ini ingin mengkonfirmasi suatu berita yang pernah saya baca nih dok. Katanya sudah ditemukan antivirusnya ya dok, ya, dari dokter, dari apa gitu tuh dok. Saya tuh pernah baca beritanya, tapi saya lupa lagi, mau dicek semalam lupa. Apa betul itu dok? Kalau dari dari orang dokter apa sudah tahu kabarnya, atau kan biasanya kalau di medis kan sudah nggak jelas ya, yang benar apa yang enggak kan masih nggak jelas itu. Gimana tuh dok? Sampai sejauh ini sih belum ditemukan. Dan yaitu kelihatannya sih tidak usah khawatir. Nah, di Indonesia belum ada yang terjangkit, jadi kita masih santai-santai aja. Jadi belum ditemukan antivirusnya. Jadi dok, sebelumnya yang ingin saya pengen ketahui soal bagaimana corona itu adalah satu kesatuan informasi gitu dok. Kebetulan saya bekerja di bidang informasi, sehingga banyak sekali yang kemudian seakan-akan informasi satu dan informasi lain itu bertabrakan gitu. Satu contoh ketika kemudian soal kepemahaman bagaimana virus ini menyebar, itu tidak satu informasi tersampaikan. Sebagian ada yang bilang bahwa ini menyebar karena epideminya di Wuhan, tapi sebagian lagi bahwa ketika kita ke Singapura juga itu akan sangat potensial terpapar ketika di Singapura kemudian banyak ditemukan virus Tiongkok. Faktanya adalah kemudian ada salah satu PRT yang majikannya terpapar, terus kemudian dia terpapar lagi, terus ditambah lagi pemerintah melakukan warning travel untuk kemudian ke Singapura. Itu kan seakan-akan kami sebagai pengonsumsi informasi menjadi apa benar seperti ini, apa iya seperti ini. Oke, gitu. Jadi kita butuh satu kesatuan informasi yang utuh bahwa ini tuh seperti apa penyebarannya dan benar nggak sih ada informasi ini. Terus klaim sembuh di Thailand, di Tiongkok dan sebagainya, apa itu sudah benar? Ketika klaim sembuh artinya sudah ada antisipasi atau pengobatan atau antivirus dan sebagainya. Mohon informasi dan keterangan. Terima kasih dokter. Jadi pada awalnya itu kan memang ditemukannya di pasar ya, pasar seafood di Wuhan itu. Jadi dicurigai karena orang-orang sana mengkonsumsi ya seperti kelelawar dan ular yang diteliti ternyata memang membawa virus itu. Yang namanya virus corona itu awalnya adalah memang yang diserang adalah mamalia, burung, kayak gitu. Mamalia itu kelelawar itu termasuk mamalia, dimakan ular, dia pindah ke ular, ular dimakan orang. Pindah. Jadi awalnya curiga adalah penularan dari binatang melalui makanan. Dan kemudian banyak yang di sana yang tertular melalui makanan, dan ternyata
Kemudian yang namanya virus juga sama, dia beradaptasi dia. Ternyata gejala fisik yang jelas itu seperti flu, bersin, batuk, dan dari situ diteliti ternyata droplet itu juga mengandung virus, jadi bisa menyebar. Tapi karena ukuran virusnya juga lebih besar, jadi tidak mudah juga menyebar. Jadi bisa menyebar melalui udara juga. Tapi dia nggak bisa terbang-terbang begini saja. Kalau nggak ada yang batuk, cuman menyebar pas batuk, batuk. Berapa saat ada di sini, kemudian jatuh ke lantai, tunggu 6 jam udah habis. Nggak usah disemprot-semprot juga habis sendiri. Mati sendiri, dia nggak sanggup bertahan lama. Seperti itu, enggak. Itu sih perkembangannya seperti itu. Awalnya dari makanan, dicurigai penyebarannya dari hewan, kemudian ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, penyebarannya berubah jadi lewat droplet. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar dari kali ini, kita tahu bahwa Islam kan mengharapkan untuk tidak makan binatang yang bertaring ya, apalagi kelelawar. Insya Allah sebagai umat muslim mudah-mudahan yang taat senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang akan terkait dari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Silakan untuk sholat subuh, kemudian kita sahabat bersama sampai ke kajian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal